Shalom semuanya. Kalian diberkati hari ini dengan penyembahan. Amin. Saya percaya waktu kita tiap kali menyembah Tuhan. Kalian tahu gak sih kita tuh menyembah Tuhan itu ada sesuatu hal yang besar terjadi. Waktu kalian tuh benar-benar melihat kepada Tuhan. Ada satu pembuahan terjadi, kalian tahu? Ada satu pembuahan terjadi di dalam roh. Karena kita tuh kayak lagi bersekutu sama Kristus, sama Tuhan kita. Ada sesuatu hal yang terjadi, pasti kita tidak akan sama lagi. Amin. Waktu kita keluar di sini nggak mungkin sama lagi. Saya percaya gitu, setiap daripada kita ya, waktu kita itu mengalami berkat, bukan hanya berkat secara fisik, tapi fisik pun saya percaya orang-orang yang suka menyembah Tuhan, katakan ya, amin cepat-cepat ya, selalu awet muda, sehat-sehat, sukacita penuh. Kayaknya gitu lu nggak pernah ada masalah, karena masalah kita dipegang sama Tuhan Yesus. Katakan kalau ada yang bilang, lu kayaknya hidupnya enak. Emang enak. Ya, emang benar. Siapa yang bilang hidupnya enak? Enak itu tidak sama dengan tidak ada masalah, saudara. Enak itu artinya kita mampu. Amin. Kita mampu, dimampukan oleh Tuhan. Diberi kekuatan untuk kita bisa take over our problems. Amin. Saya percaya kita setiap waktu kita bilang, wow kita hidupnya diberkati. I'm blessed. Waktu justru saat-saat kita itu mengalami masalah ya. I challenge you. I dare you. Untuk apa? Bilang I'm blessed. Saya ini diberkati saudara. Saya diberkati Tuhan. Saya diberkati. Saya tahu orang-orang yang mengalami, mungkin kita kemarin ini ada beberapa ada yang mengalami ya. Beberapa hal gitu ya. Bahkan bisa dibilang musibah. Mereka kalau orang yang mengalami musibah terus masih bersyukur. Masih bisa melayani Tuhan, itu kekuatan supernatural. It's out of this world. Brother, sister, itu tuh di luar. Itu bukannya sesuatu hal yang bisa diadakan. Nggak bisa di faking, kamu tahu gak sih? Nggak bisa dicoba-coba. Pura-pura gitu kita. Nggak bisa. Amin. Ada sesuatu hal terjadi waktu kita itu benar-benar waktu Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kita harus aware, sadar bahwa Tuhan itu dahsyat. He wants to do greater things. Dia mau melakukan sesuatu hal yang besar dan dahsyat dalam kehidupan kita. Kalian maunya segini-segini aja, tapi kata Tuhan, I want give you more. I want to bless you more. Do you want it? Amin. Abis ini amin. Senin, pas udah gitu keluar dari sini atau keluar, ntar, bener gak ya? Iya kan? Tapi gak apa-apa. Makanya kita diingatkan setiap minggu, saudara. Ya kan? Kita diingatkan di sini. Kalian besok dengerin lagi. Dengerin khotbah-khotbah itu is like lebih ritualnya daripada liatin reels. Jangan marah yang liatin reels, liatin IG segala macam. We love it. Suka. Nggak ada orang yang nggak suka gitu nonton apa segala macam. Saya pun guilty, okay? But why not? Ya, I challenge everyone. Setiap kali saya nggak di sini untuk condemn kalian. It's part already. Itu udah bagian hidup kita, ngerti ya? Ntar saya bisa perang gitu di rumah. Kalau saya bilang gak boleh lagi. Wah saya perang itu. Itu perang besar. Apalagi misalnya gak boleh nonton. Misalnya apa gitu. Puji nama Tuhan kita itu adalah orang-orang yang bebas. Anak-anak yang sudah dibebaskan dan ditebus oleh Kristus. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan bisa makan enak. Puji Tuhan bisa nonton apapun juga. Yang berguna aja. Haleluya. Kok kayak saya khotbah cuma kesini doang. Anyway. Jadi saya mau bilang bahwa Tuhan itu memang mau memberkati kita lebih lagi. See the problem, ya kita harus tahu berkat itu selalu tercurah, ya kan? Tapi pastor kok saya nggak dapet? Sebenarnya problemnya bukan di Tuhan. Nah kita put a set a foundation bahwa Tuhan itu tidak pernah tidak memberkati. Kenapa saya bisa ngomong? Karena firman Tuhan katakan dia sudah berikan apa? Anaknya. Roma 8 ayat 32 bahwa dia berikan semua-muanya. Dia sudah berikan segala-galanya buat kita itu yang terbaik yaitu siapa? Yesus Kristus. Dikatakan firman Tuhan, kalau kita mempunyai Kristus, kita itu komplit dan sempurna di dalam Kristus. Kok kayak saya masih kurang? Rasanya masih kurang. Selalu kita merasa kurang dan kurang dan kurang. Nanti kita lihat lagi kenapa kita merasa kurang. Ya, tapi katakan firman Tuhan bahwa kita di dalam Kristus itu we have everything. Jadi kalau kita we have everything, sebenarnya kita tidak ada lagi mengalami kata-kata lacking. Tidak ada lagi merasa kadang-kadang kenapa kurang.
Benar dalam kehidupan kita ada kekurangan. Tapi kita harus ingatkan lagi bahwa di dalam Kristus sebenarnya kita itu tidak akan pernah kekurangan. Tidak akan kekurangan hikmat. Tidak akan kekurangan yang namanya kalau kalian sekarang misalnya dalam masalah saya misalnya keadaan masalah keluarga. Pernikahan. Kalian tahu Yesus itu adalah kasih. So if you experience something struggle in your marriage. Semua orang loh. Jangan cuma pikir kalian doang. Kalian jangan merasa so VIP gitu ya. Kayaknya gitu iblis kayaknya setiap saat gitu kayak mau attack kalian, serang kalian. Emang siapa kalian sih? Ya kan? Semua juga di sini Tuhan tuh biji mata Tuhan. Ya kan kita kan kalau Tuhan kau biji mata, aku adalah biji matamu Tuhan. Ya kan? Karena kita kesayangan Tuhan. Jadi kalau kita kesayangan Tuhan, iblis itu the thing is like kalau kita merasa diri kita sendiri yang mengalami yang jelek. Kok kayaknya saya ini. Kita akan terus terkungkung, kita akan terikat di situ saudara. Tapi ada satu yang namanya, saya mau sharing di sini pagi ini bahwa ada cara untuk bisa membebaskan kita. Kita boleh melihat yaitu kepada Kristus sendiri. Amin. Nah, pertama saya mau introduction dulu. Buka di Mazmur 146. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada, amin. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. 6. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Poin di sini adalah kita itu jangan sampai kita ini ya percaya, put our trust, hanya percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Kalau kita mengandalkan manusia saudara, ya, orang-orang mungkin yang tinggi, yang punya pengaruh, ya, atau kita mengandalkan siapa ya, apapun itu di sini anak bangsawan ini kita itu menaruh kita punya kepercayaan kepada manusia, oke? Dibilang di sini kenapa kita jangan menaruh kepada manusia? Karena dia tidak bisa memberikan keselamatan. Mungkin dia hanya bisa memberikan kita solusi sebentar. Kadang-kadang kita pikir, oh dia nih koneksi saya. Oh dia nih saya pergi ke sini karena dia yang tahu segala-galanya. Oh Pastor Yudi, dia nih saya kalau doa sama dia tokcer, manjur. Ya, kalau dia yang doain semua masalah beres. 3 minggu lagi balik lagi. Dia bukan, by the way dia bukan sinse. Oke? Dia bukannya dukun by the way. Jadi kalian jangan datang ya tiap 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali. Nggak apa-apa, saya bukannya mau menolak, tapi kalian akan terus begitu terus. Saya mau ajarkan yang jauh lebih baik. Amin. Katakan amin. Kalian mau nggak sih yang lebih baik? Atau mau segini-gini aja sih? Kalau mau segini-gini aja nggak apa-apa sih. Mau yang lebih baik kan? Dibilang katanya di sini karena dia tidak memberikan keselamatan. Yang memberikan keselamatan siapa? Yesus. Yesus saudara. Kalian mau apapun masalah itu adalah Yesus. Apabila dia kalau mati, kalau manusia itu ada usianya, ada expirednya. Tapi Tuhan Yesus, dia yang sudah menyelamatkan kita. Amin. Dia bisa berikan lebih dari yang kita pikirkan dan kita bayangkan. Amin. Nah, Mazmur 34 ayat 8 sampai 10. Oh, taste and see that the Lord is good. Katakan bareng-bareng sama saya. Taste and see that the Lord is good. Amin. Bahasa Indonesianya kecaplah. Kecap. Dan lihat betapa baiknya Tuhan itu. Kita pelan-pelan ya. Baca Alkitab pelan-pelan. Jangan kayak orang mau makan panasin di microwave, oke? Pikirkan ya, dibilang ya. Kecap. Kalian yang mengecap. Kalian yang hidup sebenarnya dengan panca indera kalian. Saya yang hidup dengan panca indera saya. Kita seringkali maunya ngelihat. Lihat dulu buktinya. Ini kayaknya lainnya sering banget ngomongin sama suami sama istri. Buktikan. Buktikan dong coba gitu kan. Mana buktinya gitu ya.
Ya kan? Sama anak-anak juga mana buktinya, mana buktinya. Atau kita sering kali ngomong sama orang-orang kita kasih mana buktinya, mana buktinya. Kenapa? Karena kita itu hidup dengan panca indera kita. Tapi yang saya kaget, kenapa Tuhan bilang taste and see. Dia tuh mau loh turun ke levelnya kalian, level saya. Tuhan di sini nggak bilang ya, just have faith ya, that the Lord is good. Have faith. Beriman ya, beriman. Enggak, dia bilang taste and see. Kenapa? Karena dia mau membuktikan kepada kalian. Hai kalian anak-anak, termasuk saya, yang sering tidak percaya kepada kebaikan Tuhan. Taste and see the goodness of God. Taste and see that the Lord is good. Tuhan itu baik. Nggak percaya. Oke, but you will see and you will taste. Amin. Blessed is the man who trusts in him. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Berlindung padanya pada saat-saat kita bergumul. Pada saat-saat kita kekurangan, kurang ini, kurang itu, bermasalah. Mungkin anak kita susah dibilangin. Mungkin keluarga kita pernikahan lagi masalah. Wah enggak pastor, karena saya baru married. Welcome dan yang baru married. Enjoy the goodness of God. And let me tell you ya, orang-orang yang baru married, you will experience even more. Katakan amin. Jangan yang udah married, jangan mau kalah. Ayo udah lama-lama 33 tahun, haleluya amin. Jangan mau kalah. Emangnya cuma yang baru married gitu, ya kan? Ya Li ya, bukan cuma yang baru married kan? Semakin tahun semakin Tuhan memberkati kita. Katakan amin. See, that's actually the goodness of God and that's his plan. Itu rencana dia loh. Saya seringkali tidak percaya. Saya tahu kalian mungkin lebih banyak percaya daripada saya. Saya ini seringkali tidak percaya beneran. Tapi orang seperti saya aja Tuhan mau loh sayang tetap. Dia kasih tetap. The unbelief God still bless. Tadi dibilang fear the Lord you his saints. There is no one to those who fear him. There is no one. Gak ada lagi keinginan. Wah ini bener-bener dahsyat banget. Ini orang yang bener-bener lewat dah. Ya kan? Luar biasa dia sampai takut. Sekarang Indonesia takutlah akan Tuhan hai orang-orang yang kudus. Kita ini dipanggil orang-orang yang kudus. Kalian adalah orang-orang yang kudus. Dikuduskan. Bukan hanya dengan darah siapa? Domba, jantan. No. Dikuduskan dengan darah Kristus. Kita ini adalah orang-orang dikuduskan loh. And once we are sanctified, dikuduskan selama-lamanya. Tapi saya dosanya Tuhan sih gak tahu aja. Tuhan tahu. Tuhan tuh tahu. Jangan kalian pikir gak tahu. Suami atau istri kamu atau orang lain mungkin gak tahu. Leaders kalian mungkin gak tahu. Pastor kalian gak tahu. But God knows. Tapi Tuhan menguduskan itu untuk selama-lamanya. No matter what, kalian datang kepada Tuhan. Dibilang di situ kalau bahasa ini sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Takut di sini bukan ketakutan, tapi yang worship God. When we in the new covenant, perjanjian baru kita katakan bahwa kalau kita tuh bukan takut lagi sama Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah marah lagi sama kita, amin. Jadi kita worship the Lord. Siapa the worshiper of God di sini? Amin. Dibilang kalau kita dibilang di sini tidak akan kekurangan orang yang takut, yang worship, menyembah Tuhan. Kita tidak akan kekurangan. Kok masih ada kekurangan kadang-kadang gitu ya. So, saya mau katakan bahwa kita ini tidak kekurangan. Kenapa kita kadang-kadang mengalami kekurangan? Sebenarnya firman Tuhan katakan ya. Kalau kita itu ya, kenapa kita sering kekurangan itu? Karena kita itu sering ditempted. Ya, sering dicobai dengan keinginan kita sendiri. Oke? Kita ini sering kali dicobai keinginan sendiri. Mau ini, mau itu. Padahal kata firman Tuhan katakan di dalam Kristus tuh kita udah gak ada lagi yang namanya kepengen. Saya ingat saudara, nih ya. Kalau kalian ingat, ada saat-saat di dalam kehidupan kalian. Saya yakin fingerprintnya is too real to be true in your life. Ya, that you don't, everything that doesn't matter. Pernah? Kayaknya udah gak peduli lagi. Yaitu pada saat apa?
Pada saat kita benar-benar melihat kasih Tuhan tuh begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Itu kasih Tuhan begitu satu drop of His love. It's like doesn't matter anymore. Gak ada lagi yang peduli dengan sekitar kita. Masalah apapun yang kayaknya menggunung di hadapan kita. Itu gak ada lagi kuasanya. It's the power of God's love. Itu harus kalian tiap kali, sering kali praktekin. Saya ini ngomong ini bukannya untuk boasting. Justru saya tuh terbingung-bingung ya. Saya kan sering ngobrol ya, sering sharing-sharing. Dari dulu saya terima Tuhan Yesus. Tuhan sendiri yang temukan saya tahun 95 saudara. Oke? Itu udah kayak orang beneran deh. Bingung gitu, saya menjelaskannya tuh bingung. Karena segitu hebohnya satu kota. Karena kota kecil, bukannya gue terkenal banget gitu ya. Tapi maksudnya gini loh ya. Itu yang Tuhan lakukan saat itu sampai gak bikin saya tuh kepengen lagi. Gak mau ke clubbing, enggak enak. Enggak ke gereja. Walaupun waktu itu saat itu kita pernah diskors lah. Ada masalah ini dan itu. It's like, apa ya. Ada satu yang bubbling gitu loh. Ada satu yang mendidih yang Tuhan sendiri kerjakan. See the thing is like Tuhan yang mengerjakan. Bukan saya yang mengerjakan. Makanya kalau saya mengerjakan saya bisa ngomong sama kamu. Metodenya 1, 2, 3, 4. Tapi karena saya nggak melakukan apa-apa saya juga bingung gitu loh kalau ditanya. It's just so powerful. Saya benar-benar waktu saya detik Tuhan taruh di situ. Jangan kalian pikir oh ya Pastor Lita mungkin datang ke gereja tuh karena ngeliat Pastor Yudi kan gitu kan. Iya kan, dia kan ganteng gitu kan. Dia kan baik, dia kan sabar banget gitu kan. Ya kan? Ya kan pasti orang mikirnya seperti itu. Sampai dulu saya dulu kan ada mantan ya. Saya ada beberapa mantan. Kalau Pastor Yudi tidak ada mantan, tepuk tangan buat dia. Tepuk tangan buat dia. Itu salut to the max. Anak-anak dengerin, tidak ada mantan. Haleluya, tidak ada mantan. Itu dahsyat banget, serius. Ini saya ngomong bukan apa, bener dahsyat menurut saya. Ada juga yang gak ada mantan, luar biasa. Iya kan? Sampai mantan saya itu gak percaya saya lahir baru. Dia kan gak tahu lahir baru apa enggak ya. Lu kesem-sem apa katanya. Lu ngapain ke gereja? Ya kan? Bingung lah dia. Ngapain sih ke gereja terus pasti ada cowok. Nah, gak ada. Ada cowok satu sih namanya Yesus Kristus. Tapi itu bener-bener sure. Bener-bener amazing. Kalau kalian mau kalahkan masalah kalian yang di dunia, cari yang di luar dunia. Cari yang supernatural. Lu kalau kalian pergi lagi ke orang-orang sekitar kita gitu, maaf ya, bukannya saya bosan sama suami atau istri ya. Kita ngeliat lagi, istri lagi, aduh suami lagi gitu. Bukannya nggak merendahkan mereka, tapi you need a greater power. Kalian perlu jauh lebih dari itu, men. Itu dahsyatnya itu, kuasa itu ya. Itu bisa bener-bener yang sakau beres. Beneran. Kalian mau addiction kayak apapun sebenarnya udah beres. Kalian merasa gak ada yang masalah gitu? Maksudnya kalau kalian ya misalnya, aduh pastor saya lagi merasa mengalami depresi. Ada orang yang dibilang stres saya gak pernah stres. Pastor saya gak pernah stres. Wah, padahal dia gak bisa tidur. Stres itu gak bisa, kadang-kadang gak bisa. Dia menyusup sedemikian gampangnya. Kita bisa cek gitu ya. Apa yang kita pikirin selama pagi ini atau siang ini atau sore ini gitu. Kadang-kadang it's just cannot get off your mind. Ya kan? Kekhawatiran. Ya kan? Kekecewaan. Banyak loh saudara. Jangan kita anggap enteng dan maksudnya gini. Not to condemn. Bukan untuk menyalahkan kalian. Bukan. Itu tuh pasti mencoba menyerang kita. Mencoba mengingatkan kita masa lalu kita dan sebagainya dan sebagainya. Tapi saya mau ingatin bahwa ada yang lebih besar daripada kita punya masalah itu, makanya kita harus cari the greater value, the greater power. Amin. Oke. Nah, hari ini saya mau sharing sedikit ya mengenai apa? Mengenai berkat, mengenai actually doa berkat. Ya kan? Kita tahu kita belakangan ini belajar ya. Pastor Yudi share, dia diingatkan mengenai doa Yabes. Oke? Doa Yabes
Saya mengalami sesuatu hal yang luar biasa mengenai doa Yabes ini. Kalau kita buka bisa ya? Kita lanjut ke doa Yabes. Ini dahsyat banget. Doa Yabes di 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10. 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Oke. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku, berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Kalau kita bacanya biasa-biasa lagi, tapi biarlah hari ini kita benar-benar fokus, kita liatin meditasi. Ini dahsyat banget. Pertama, waktu saya baca ini, saya kan cari-cari. Nah, saya kan orangnya kan gak ngerti ya. Saya cari-cari lagi nama Yabes di atasnya. Kan kata pastor-pastor GBC kan selalu bilang, kalau kita baca firman, lihat konteksnya. Oh, saya cari dong konteksnya. Si Yabes ini di mana sih gitu ya? Saya cari-cari lagi. Kok kagak ada sih, sampai saya nyari, bingung saya. Anyway, Yabes ada, tapi dimension different. Bukan di daerah, bukan di buku ini. Tapi saya sampai bilang, sampai nanya sama Tuhan, saya bilang gini, Tuhan, ini kan kamu kan tiba-tiba nongol nih nama si Yabes, ya. Kenapa gitu? Tiba-tiba lu sempilin nama Yabes, gitu ya. Ini pewahyuan saya, oke? Kalian mau percaya nggak apa-apa, nggak percaya nggak apa-apa, mau percaya pun monggo, oke? Menurut saya, Yabes ini kan orangnya juga nggak terkenal, orang yang nggak terlalu tahu, di atasnya juga nggak diomongin. Kok out of nowhere Toto tiba-tiba nongol? Kalian tahu, kita ini sebenarnya nggak punya hak loh. Kalian itu tidak entitled for the blessings. Kita semua ini orang-orang itu tidak, orang yang bukan orang orang-orang kudus. Kita ini kan pendosa tadinya. Tapi Tuhan cangkokkan. Kita nobody tapi Tuhan cangkokkan tiba-tiba ada. Kalian tuh tiba-tiba ada namanya. Kalian saya itu Lita itu tiba-tiba ada namanya. Kenapa? Karena Yesus. Dia yang menjadi jembatan. Dia yang mengangkat kita dan dia yang mengangkat kita menjadi anaknya. Bapa mengangkat kita menjadi anaknya melalui Kristus. Itu amazing. Saya bilang kalau memang ya benar-benar ya. Yabes itu benar-benar actually nggak ada terlalu important. Mungkin kalian bisa merasakan apa yang saya rasakan saat ini. Kita ini sebenarnya nggak terlalu penting. Mungkin kalian mengalami masa kecil yang kayaknya gue nggak terlalu penting. I'm nobody, I fail a lot, saya gagal banyak. Mungkin dalam kehidupan kalian, dalam bisnis kalian banyak gagal. Orang-orang udah kayak ngecap, melabel kalian, the unsuccessful. Oke? Mungkin kita, wah orang ini seperti ini. Kita banyak hal dalam kehidupan kita. Mungkin lebih parah lagi mungkin cuma kalau masalah bangkrut, apa segala macam. Kadang-kadang kita masih mikir, oh ya masih bisa dicari uang. Tapi ada juga kegagalan-kegagalan lebih banyak lagi. Apakah kegagalan dalam pernikahan? Kegagalan dalam anak-anak kita. Kegagalan dalam hal banyak. Yang saya ini gak sanggup dan bukan yang gak sanggup. Saya ini gak bisa Tuhan. Kayaknya mengalami kegagalan demi kegagalan. If you are one of those. Kalau kalian adalah salah satu itu. Saya punya good news. Saya punya kabar baik buat kalian. Bahwa di dalam Kristus Tuhan itu mau mencangkokkan kalian. Amin. Kalian Tuhan itu mau memberkati kalian. Saya mau waktu kita berdoa nanti with a revelation. Dengan satu pewahyuan. Jangan kita hanya berdoa aja. Kayak mantra. No. Ini dengan satu spirit. Bahwa Tuhan itu memberkati. Kalian tahu bahwa Hebrew itu gak ada yang namanya tuh present, gak ada yang namanya tuh future tense. Gak ada yang namanya tuh akan. It's already done. The tense-nya itu adalah, kata kerjanya adalah sudah diberkati. Dan akan diberkati. Katakan lagi, sudah diberkati. Dan sedang diberkati. Bukannya nanti akan diberkati dan mudah-mudahan diberkati. Amin. So it is done. And it's paid by the blood of Jesus. Dan ini ya kalau kita pikir-pikir lagi, Yabes ini kan
dia kan belum mengalami yang namanya salib Kristus. Dia hidup di perjanjian lama. Dia hidup di perjanjian lama aja. Dia ngotot men. Bahasanya ya, dia ngotot untuk diberkatin dan diberkatin dan diberkatin. Pokoknya berkatin, perlebar gue punya teritori. Pokoknya sampai dan Tuhan memberkati. Memberikan. God granted him what he requested. Allah itu mengabulkan permintaannya. Kalau di dalam perjanjian lama aja Allah mengabulkan permintaannya, kira-kira, gak usah dijawab lah, kalian udah tahu jawabannya, pertanyaannya juga. Kalau kita anak-anak Kristus yang udah dibayar oleh darah Kristus, anak-anak Tuhan yang sudah dibayar oleh darah Kristus, waktu kita minta berkat, kira-kira diberikan apa enggak? Amin. Kita tuh dikabulkan enggak permintaannya? Amin. Kita dikabulkan, udah bukannya question lagi, tapi pertanyaannya adalah sometimes kita merasa berkatin enggak ya? Kita merasa udah cukup. Kita merasa kok kayaknya kayak begini-gini aja, ini masalah kecil, saya gak berani ngomong sama Tuhan. Ini masalah kayak gini, saya gak berani ngomong sama Tuhan. Gak minta, kayaknya gak etis ngomong sama Tuhan. Kalau kalian gagal dalam kehidupan kalian, jangan pernah pikir kalian tidak etis untuk minta sama Tuhan. Dengarkan baik-baik sekali lagi. Khusus untuk orang-orang yang sering gagal. Ada nih di bawahnya nih. Wah, saya angkat tangan. Khusus untuk orang-orang yang sering gagal, kata Tuhan, ya. Justru kalian datang kepada Tuhan. Tidak, kalau kalian pikir tidak etis gue datang ke Tuhan, itu kalian salah besar. That's a big lie and a big mistake. Justru pada saat itu, firman Tuhan katakan, dibilang apa nih di sini nih? Come boldly to, kalau kita bisa lihat lagi di Hebrew 4 ayat 15-16. Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Asik ya? Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai. Hanya tidak berbuat dosa. Kalau Lita dicobai, dia sering jatuh dalam dosa. Pakai nama kalian di situ. Betul? Benar. Kita ini sering. Gak usah dihitungin. Kasihan kalian kalau ngitungin. Ntar benar-benar merasa discourage. Justru kalian harus lepaskan itu rekor. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah pakai rekor-rekordan lagi. Itu semua udah. Kalian di sini masih tulis manual gitu kan? Orang udah cashless, kalian masih aja manual. Ya kan? Dunia aja udah gak mau tulis-tulisan rekor lagi. Buang-buangin itu. Tulisan-tulisannya. Amin. Kita yang sering mengingatkan kepada orang-orang kita kasih, lu kan dulu kayak gini, ya kayak gitulah. Anyway, tapi dibilang kata firman Tuhan apa tadi? Nih saya mau jelaskan lagi. Sebab itu, marilah ayat 16, kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima apa? Rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Katakan amin. Di sini ada satu kepastian. Ada satu kepastian tujuannya pergi kemana. Kan di sini dibilang apa? Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri. Ya menghampiri apa ya kan? Menghampiri apa? Tahta kasih karunia. Ada tujuan yang pasti. Kalian menghampirinya bukannya escape from to other places. Tapi kalian larinya itu loh. Jelas tujuannya. Tahta kasih karunia nih. Amin. Jadi kalau kalian dalam masalah, kalian larinya tuh jelas. Bukannya WA atau telepon ataupun apapun juga. Kemanapun juga. Nomor satu adalah ke tahta kasih karunia Tuhan. Saya mau ngajak kita semua untuk save time. Untuk mendapatkan jawaban kita itu lebih cepat. Kita sering ke kiri, ke kanan, belakang, depan, semuanya dulu dicoba dulu semua semua cara. Dipakai dulu. Sebelum kita ke tahta kasih karunia. Itu pertama udah ada kepastian. Terus kita menghampirinya dengan keberanian. Lu kan bisa kan menghampiri malu-malu kan? Atau ketakutan. Ya kan? Atau gak percaya. Ya udah katanya hari ini 1 langkah minggu ini. Besok minggu lagi ya 2 langkah gitu. Karena gak yakin. Tapi di sini dengan keberanian kenapa? Bukannya dengan kebaikan kalian datang. Kalian bukan datang dengan kebenaran kalian. Tapi kalian datang dengan kebenaran siapa? Yesus. As he is,
So are we in this world. Kalian benar-benar harus pahami hari ini, pagi ini. Seperti Kristus dibenarkan, you are also righteous. You are also righteous. Amin. Kita harus hidup itu, kita tuh harus membuat satu pilihan, saudara. Mau hidup itu di bawah kutuk atau di bawah, kalau dibilang diberkati, kita itu diberkati di sini. Kita mendapatkan pertolongan. Kita kan mendapatkan pertolongan adalah sesuatu hal yang diberkati dong. We are blessed dong. Ada masalah sakit, datang ke tahta kasih karunia Tuhan, dikasih kesembuhan. You are blessed. Kalian ada masalah, apa? Ini ono. Nah, misalnya aduh kenapa gitu? Kok berat badan gak turun-turun gitu kan? Kayak saya gitu. Datang ke kasih karunia Tuhan. Loh, datang mah sah-sah aja apapun juga gitu loh. Maksud saya poinnya adalah apapun juga. Jerawat saya gak beres nih. Aduh kok kayaknya kemarin ada keriput sedikit gitu. Oke loh. Kalau misalnya yang kok kayaknya makan kayak kurang nih. Ya kan gak tahu lah pokoknya apapun itulah. Sampai yang paling parah kehidupan kalian. You have addiction, come to Jesus. Aduh pastor apa sih itu? Addiction tuh kayaknya sesuatu hal yang gak pernah saya alami gitu. Ya kan? Kayaknya apa sih itu, saya kan baik-baik aja gitu. Addiction is everywhere. Dan semua itu kalian tuh, pasti semua ini ada mengalami addiction satu atau lain hal. Ya, saya gak mau tahu. Saya gak perlu tahu. Oke? Karena gue gak tahu. Gue gak mau tahu. Oke? Karena saya juga pasti ada. Oke? Tapi poinnya bukan di situ. Waktu kita datang kepada Tuhan, kita with the boldness. Itu loh. Saya mau bener-bener outline come to God itu dengan satu keberanian. Bukannya berani takut-takut lagi. Aduh coba deh kalau gak minta tolong ini dulu, minta tolong. Enggak, come to Jesus. Kayak tadi saya bilang ya, setiap kali saya ke gereja dulu. Ya. Saya bukan dibilang di sini harus pergi ke gereja kalau nggak diberkatin. Kalau dulu kan kita nggak ada internet. Oke. You wanna come, terserah. Lu mau nggak come, terserah lu. Tapi you can taste. Saya bisa guarantee. I dare you to experience more. Kalau kalian di sini. Pasti. Itu nggak question lagi. Karena kalian ketemu saya, pasti diberkatin lebih banyak ya kan. Ya kan? Kalian mau didoakan, langsung. The point is not about that. The point adalah Tuhan itu, ya, Dia itu benar-benar menjawab setiap kebutuhan kita loh. Dan itu yang mengenyangkan, dan itu yang tidak bisa di-trade, digantikan dengan apapun juga. For some reason, setiap kali dalam keadaan apapun juga, waktu kita penyembahan, dengerin firman Tuhan, sebagaimanapun firman Tuhan kayaknya, dulu kan firmannya kan agak ngaco, error. Tuhan mah tetap aja bekerja. Serius, Tuhan tetap bekerja. Mau itu orang ngomong sedikit ngaco kek, mau ngaco banget kek. Tuhan tetap bekerja untuk saya, kebutuhan saya pada saat itu. Kalau nggak mungkin saya di sini. Nggak mungkin saya. Kita itu benar-benar ngalamin begitu banyak hal. Ya. Dan sampai saat ini saya bisa ngomong Tuhan itu setia. Katakan Tuhan setia. He is so faithful. Amin. Jangan pernah bilang kok Tuhan. Kok Tuhan? Lah ini kayak si Yabes, tau gak sih? Kalian tahu Yabes? Itu Yabes itu, nah kita buka deh sekarang Yabes. Yang tadi kan udah dibuka. Kita bedah sekarang. Oke. Dibilang Yabes itu mamanya kan bilang kan. Mamanya itu bilang katanya ibunya kepada dia beri nama Yabes itu. Kepadanya disebab diberikan nama Yabes. Katanya kenapa? Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Because I bore him in pain. Kalian tahu arti daripada kata Yabes? Saya dikasih contekan sama Pak Suryudi. Makanya married sama gembala senior. Saya kan, maksudnya saya doang gitu. Jangan, kalian jangan. Saya aja. Satu aja cukup. Saya dapat contekan. Dia bilang gini, tahu nggak katanya? Yabes itu dibilang katanya, mamanya kasih namanya Yabes. Karena dia bilang apa tau nggak? Because Jah itu dari Yahweh. Dibilang katanya karena Tuhan memberikan aku kesakitan. Betul ya? Dia itu tanpa dia sadar, dia ngomong itu Tuhan yang memberikan kesakitan. Kita kan bilang, aduh pokoknya kalau sama Tuhan mah gue mah udah all out lah. Gini. Tapi kita kesel sama, saya deh contoh. Kadang-kadang kesel sama, aduh gak apa-apa lah ya, saya kasih lagi ya. Kalau suami istri kan kadang-kadang ya paling gampang ya,
koslet gitu ya, kesel apa segala macam gitu, segala macam. Kadang-kadang kita pikir, aduh ngampunin orang aja. Kita bilang, aduh saya mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan. Lah lu sama suami lu atau istri lu yang di depan kita aja, kita kadang-kadang gak bisa loh. Susah loh mengampuni. Ini bukan ke kalian, ini ngomongin ke gua. Okay? Jadi jangan salah sangka. Ini ke gua. Bener, itu Tuhan pernah ngomong, lah kamu itu gak bisa ngampuni kayak gini aja kecil yang gak bisa ngampuni. How can you say? Dia ngomong bukan dengan satu condemnation, bukan. Tapi dia mau saya bertumbuh, katakan amin. Dia mau kita bertumbuh saudara. Kalian mau sampai gede gitu pakai popok terus gitu. Jalan-jalan ke kiri ke kanan gitu, saya pakai popok gitu. Anak saya aja umur 20 gak bakal gue kasih pakai popok. Gak mungkin saya kasih popok gitu. Gak mungkin, saya pasti kasih dia suruh ke WC, bener gak sih? Mau pipis, mami mau pup, ke WC gak ada urusan lagi sama gue loh. Iya kan? Kalian mau pakai popok terus? No. Saya tahu Tuhan kita adalah Allah yang mengasihi, dia mau mendidik kita. Seringkali kita dalam hal-hal tertentu, dia berikan kita pertumbuhan. Amin. Dia berikan kita pertumbuhan. Nah tadi dibilang ya, Jabez itu, jadi dia mamanya ini sebenarnya sakit hati sama Tuhan. Dia bilang, God itu benar-benar kasih gue pain sama anak ini. Ya kan, melalui anak ini. Nah saya mau sedikit bedah kata-kata dibilang di sini kiranya and Jabez, you would bless me and enlarge my territory. Oke? Enlarge artinya. Berdoa nih ya. Ini dengerin nih beneran nih, penting nih. Penting. Enlarge artinya itu, artinya raba. Di sini banyak hal ya. Dia banyak banget artinya rich banget. Ya ada artinya, mungkin saya pakai bahasa Indonesianya aja. Karena kalau kalian lihat nanti bahasa Inggrisnya banyak juga. Cuma bahasa Indonesianya ya saya udah bikinin nih. Karena saya harus bikinin ini, udah bikinin, awas kalian gak dengerin. Artinya menambahkan. Oke? Iya udah malam-malam saya udah diinin, awas ya. Udah saya satu-satu kata-kata saya kasihin translationnya. Menambahkan. Siapa yang mau ditambahkan? Enlarge my territory. Meningkatkan. Penting. Siapa yang perlu peningkatan? Apa yang perlu ditingkatkan? Stamina pastor, stamina. Amin. Buat saya. Ya kan? Apalagi dibilang membawa masuk kelimpahan secara berlimpah. Bring in a lot of abundance. Ini ya, kalian kita pelan-pelan ya hari ini ya. Ini luar biasa loh. Kalian keluar habis ini awas aja yang nulis cek. Ini akan banyak berkat-berkat melimpah. No, we need to have a revelation guys. Kita tuh benar-benar harus tahu yang namanya kita mengalami satu pertobatan nih pagi ini. Kalau kita pikir aduh ini kayaknya maruk banget, ini kayak greedy banget, tamak banget. Enggak. Tuhan ini hatinya mau kita mengalami kelimpahan. Oke? Ini di sini bilang kelimpahan secara berlimpah, di dalam kuasa juga mempunyai satu otoritas. Ada kuasa. Kalian mau punya kuasa? Kepala rumah tangga katakan amin. Saya mau lead my family with authority from the Lord. Katakan amin. Amin. Terus udah gitu dibilang dalam kuasa, melanjutkan, mengungguli, ada suatu keunggulan, ada excellence. Amin. Ada satu excellence. Kalian enlarge your territory, akan ada satu keunggulan dalam kehidupan kalian. Apakah itu dalam sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak, sekolah, apalagi di dalam bisnis kalian, sebagai ministers di gereja. Apapun kalian saat ini, you are gonna experience excellence. Amin. Kalian akan mengalami lebih baik lagi. Multiply. Keunggulan, melampaui. Ada satu, melewati. Ada pertumbuhan. Nah, pertumbuhan. Membuat lebih besar. Ada kepenuhan. Fullness. Oke? Terus udah gitu ada apa lagi? Ini banyak banget. Memberi. So you're gonna, waktu kita bilang enlarge my territory, you're also gonna give. Kalian akan memberikan. Kalian tadinya pelit. Di sini nggak ada. Nggak ada di sini, cuma saya dong. Kadang-kadang pelit. Makan gitu ya. Kalau belanja, gimana ya supaya hemat ya? Padahal cuma 5.000. Kadang-kadang mikir, ngenes banget gue 5.000 mesti diributin gitu kan. Padahal kita ngasih juga ke tukang parkir 5.000 kadang-kadang ya kan. Poinnya adalah bukan itu. Tapi poinnya adalah kadang-kadang kita punya kepala itu terlalu limited saudara. I am too limited.
Saya ini udah brainwash dari kecil harus bisa segini bayar segini gitu. Jadi kayak kadang-kadang kita nggak bisa. Nah, when you are enlarged, kita itu akan berubah, saudara. Kenapa? Kita bisa memberi. Tadi, menggunakan. To use. Sometimes people punya berkat tidak bisa menggunakan. Punya melimpah. Simpen. Pokoknya nggak bisa menggunakan. Dikasih berkat ini ono. Pengetahuan ini ono. Skill ini ono. Banyak gitu ya. Kalian mulai gunakan. And share with others. Amin. Terus dibilang berbuah, berkembang biak, multiply. Ini adalah hati Tuhan, saudara. You have to see this is the heart of God. Hati Tuhan itu mau kita itu berkembang biak, berbuah. Kalau kita mulai dengan 1, jadi dapat 2, dapat 5, dapat 6, berapa? Bertambah-tambah terus. Melipat kali gandakan. Perlipat kali gandanya, you cannot even count anymore. You lost count already. Amin. Ada perlipat kali gandaan, perbesar. Dia memperbesar, memelihara. Kalian akan mulai memelihara. There will be a time for you, kalian diberikan suatu hal untuk memelihara. Waktu kita diperbesar, kita akan mulai memelihara. Kita akan memberi makan. Amazing banget. Memberi makan dan merawat, nourish. Kalian diberikan orang mungkin dekat kita yang baru terima Tuhan Yesus. You're gonna bring them mengenal Kristus. Kalian rawat mereka, beri mereka makan. Anak-anak kita yang ada di dalam kehidupan kita. Keluarga kita. Suami-suami juga memandikan istrinya dengan apa? Dengan firman Tuhan. Juga dengan transferan. Haleluya. Bisa aja nyelip ke sono. Tapi itu benar, saudara. Benar, it's how God wants you. Benar-benar dia pengen kita itu mengalami, oh wow. Gitu loh. Dia benar-benar luar biasa. Amin. Dia mau kita itu anak-anak nih ya. Saya mau bilang sedikit mengenai anak-anak. Anak-anak itu yes adalah bagian kita, tanggung jawab kita. Tapi Tuhan itu yang punya, saudara. Kita ini diberikan tanggung jawab. Kalian jangan pegangin anak-anak lebih dari Tuhan pegangin anak-anak. Gimana ya bahasanya? Benar ya? Kita harus let go our kids juga ya. Saya tuh masih banyak perlu belajar dalam membesarkan anak-anak saya ya. Saya seorang ibu, anak 3. Menurut saya hal yang paling tersulit, bukannya suami saya. Tersulit itu menurut saya hikmat Tuhan. Berikan hikmat untuk bisa membesarkan anak saya tuh sesuai dengan apa ya yang Tuhan mau gitu. Seringkali kita tanpa sadar kita pegangin. Oke? Puji nama Tuhan saya punya suami yang bisa mengimbangi saya juga gitu. Mungkin nanti kita another session lagi bisa ngobrol itu ya. Tapi dari dulu saya tuh bagaimana caranya melepaskan anak. Ini saatnya melepaskan, ini saatnya kita benar-benar gandeng dia. Betul? Ya kan? Ada saatnya kita percaya dia, ada saatnya kita lepasin dia. It's hard for me. Benar-benar untuk saya seorang ibu tuh paling susah. Karena saya ya bukannya dia gak membesarkan, cuma kan saya kan ngeliatin mereka gitu ya dari kecil gitu ya. It's not easy gitu. Teenager mereka bertumbuh. Kayak gak inget maknya. Enggak lah. It's like somebody else. Gue kadang-kadang mikir kok bisa berubah begitu ya. And then you know that the gadget also sekarang teknologi begitu banyak gitu ya. Tapi saya mau katakan jangan takut. Jadi harus kalau dipikir kita harus sering kali nih yang ngambil the helicopter view. Helicopter view in a sense big picture-nya tuh apa sih? Gitu loh. Big picture-nya tuh apa sih? Contoh ya. Puji Tuhan anak saya semuanya maksudnya kalau misalnya sampai ada yang kesulitan untuk pendidikan lah segala macam gitu ya. At the end of the day lebih dari pendidikan nih saya dengarkan. Lebih dari pendidikan itu adalah dia mengenal Tuhan. Amin kan? Amin kan? Ya berarti Pak Surita kita gak usah sekolah anaknya ya gendeng loh. Ya enggak lah lu tetap kasih sekolah. Poinnya dapat gak sih? Poinnya tuh jangan di situ gitu loh. Maksudnya kita sampai ketakutan, gak tidur, gak apa segala macem gitu. Kita sampai ketakutan banget gitu. And you lose your peace. You lose your joy. Gak ada sukacita lagi di rumah tiap hari emaknya marah-marah. Ya kan? Dulu saya pernah, ini bukan untuk juga ini. Misalnya ada orang, maksudnya ada yang struggle untuk even bayar listrik gitu ya. Itu
Terus udah gitu kalau misalnya mati listrik sehari, 2 hari, 3 hari. Emang kenapa gitu. Tapi puji Tuhan di sini gak ada yang mati listrik terus gak bisa bayar ya. Betul gak sih? Apalagi saya kan pernah bilang, saya challenge. Gak ada kan yang gak bisa makan waktu dulu kemarin, apalagi pandemi. Kalau sekarang udah gak ada tawaran lagi. Kalau gak bisa makan datang ke rumah saya gak ada lagi, itu tawarannya udah lewat. Expired tuh untuk pandemi doang. Enggak. Kalau mau nanti datang ke rumah saya masakin gak apa-apa. Ya, Tari ya, masak di rumah kita. Di rumah saya maksudnya. Oke, tapi maksudnya harus lihat helikopter view bahwa anak-anak kita itu nggak mungkin ditelantarkan Tuhan. Gitu loh. Sekarang saya udah pada jajakan apa tuh nggak? Aduh Tuhan, saya lagi mau berdoa untuk untuk jodoh anak-anak saya Tuhan. Saya udah lagi berdoa. Karena menurut saya itu adalah penting. Anak-anak saya, mami katanya enggak. Mami cuma doa doang. Ya kan doa kan nggak ada salahnya ya. Ya kan? Gak ada salahnya. Coba orang tua gak berdoa juga rugi kan? Dulu saya gak ada yang doain aja dapat kayak gini. Lu bisa bayangin. Lu bisa bayangin kalau orang tua kalian berdoa buat anak-anaknya. No serious. No come on. This is so true. Karena Tuhan itu luar biasa. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya anak mulai berdoa. Saya gak bilang kalau gak mau ya. Enggak harus. Maksudnya saya bukan punya pressure anak-anak harus gimana umur berapa married, enggak. No. I don't. Cuma saya mulai berdoa karena kan tadinya kan gue kan masih jauh nih, masih kecil-kecil, mana kita pusingin masalah jodoh gitu loh. Terus terang aja gue sih orangnya enggak kayak gitu-gitu banget sih. Ya udah gitu lewat aja. Nah, sekarang udah tambah gede, kok kayaknya Tuhan aku berdoa ya Tuhan ya supaya aku benar-benar dapat anak-anak tuh dapat nomor 1 anak-anak itu harus dapat. Dengerin nih anak-anak cuma 3 ya anak-anaknya. Anak-anak. Cari pasangan ya. Mami ya dulu ya. Nih dengerin. No serius ya udah bubar. No seriously. Waktu saya bertobat. Tahun 95. Ini ada nih salah satu saksinya lah. Itu bener-bener. Saya gak pernah ada mimpi. Gak pernah ada penglihatan. Mukanya Yudi gitu ya. Never. Menyeramkan banget gitu kalau ada kayak gitu. Tapi yang saya dapat ada Tuhan bilang gini, lu harus cari pokoknya Pokoknya kalau cari pacar atau cari pasangan hidup, pokoknya yang kenal Tuhan. That's it, simple. Kenal Tuhan tuh maksudnya bukannya dia mengenal Tuhan gimana, cuma maksudnya dia tuh ngerti gitu loh. Bahasa Tuhan tuh apa sih? Don't know gitu. Jadi waktu saya tahu, oke, gue udah di sini aja, nggak apa-apa. Walaupun saya mesti nunggu dia lama banget gitu ya. Lamanya luar biasa itu. Sampai nungguin dia sampai saya udah terakhir kasih ultimatum. Lu mau meritin gue gak mau meritin gue pulang. Ya, gue pulang lu cari lagi, gue cari lagi. Gue pulang udah. Gak apa-apa, no hard feeling beneran serius. Daripada gue kelamaan nunggu gitu, bukannya gak tahan. Bukan. Di sono mahal. Ya kan? Ya poinnya bukan, itu is so simple ya. Cuma tadi saya mau bilang anak-anak cuma 1. Mama, Daddy cuma minta itu doang. Pokoknya pokoknya nyari kayak gimana pun. Ya jangan sampai bikin lu muntah lah ya. Jelek banget gitu ya. Orang aduh mau nyembah Tuhan susah gitu. Enggak. Di sini mah kagak ada yang kayak gitu. Enggak. Pasti aku yakin Tuhan tuh kasih chemistry. Semua itu ada kok. Tuhan yang kasih kan chemistry kan. Kenapa aku bisa ngobrol sama dia berjam-jam waktu itu? Chemistry-nya apa sih? Kita ngomongin Tuhan. Itu beneran terjadi. Itu bukannya bohong-bohong loh. Tapi bukan untuk membanggakan. Karena itu Tuhan yang bekerja gitu loh. Ngerti gak sih? Tuhan yang gerasak gerusuk dalam hidup kita sampai bikin itu tuh wah gila. Jadi it's like that. Jadi enlarge tadi ya. Saya mau ngomong mengenai enlarge itu ya. Perlebar. Siap-siap di enlarge, diperbesar. Bukan berat badan, jangan please Lord Jesus. Diperbesar, diperlebar. Apa? Perbesar cara berpikir. Kalau tadinya cuma sempit, kayaknya kok cuma ini doang. Diperbesar cara berpikir kita. Cara melihat suami, cara melihat istri, anak-anak diperbesar. Amin. Kalian harus beri space to the people, man. Surround you, jangan kengkengin terus gitu loh. Harus diperbesar. Let them go. Kasih freedom ke mereka bertumbuh di dalam Kristus.
Amin. Hati kita diperbesar untuk apa? To accept, menerima. Tadinya gue gak bisa terima dia nih. Kayaknya aduh get into my nerve banget ini. Gitu. Kalau dia udah mulai, gue udah pokoknya ya. Nah sekarang Tuhan kasih kita hati yang lebih berbesar hati untuk menerima. To accept. Amin. Untuk mengampuni. Katakan amin. Memberi. Siap-siap untuk bergantung dan mengandalkan Tuhan dalam segala area. Kalian mau diperbesar? Siap-siap untuk mengandalkan Tuhan. You need the Lord. Bergantung, trust the Lord sepenuhnya. Karena kayak namanya si Yabes, dia tuh dibully dari kecil. Dia merasa dia curse. Hidupnya tuh benar-benar terkutuk. Saya tahu dalam kehidupan saya pun banyak ada beberapa hal kayaknya udah kayak dicap gitu. Gak bener. Dicap gitu. Masa sih Pastor Lita? Your soul ini kan. Ya kan? Tapi bener itu ada. Setiap orang pasti ada struggle masing-masing. Kayaknya udah kayak there is nothing good. Tapi Tuhan bilang, is there anything good come out? Yes. Karena ada Yesus. Amin. Nah di situ juga hand ya. Di situ dibilang that you would bless me indeed and enlarge my territory and that your hand would be with me. Tanganmu itu bersama saya. Nah, tangan di situ ya. Itu yad itu artinya itu adalah it's an open hand. Ngomongin masalah apa? Kuasa, power, means dan direction. Jadi waktu kita diperbesar itu, tangan Tuhan itu ada pada kita tuh. Tangannya itu akan memberikan kita apa? Kuasa. Akan ada cara-caranya Tuhan berikan. Amin. Ada cara-cara yang Tuhan akan berikan. Kadang-kadang udah mandek, udah dead end, bener-bener udah gak bisa. Gak tahu caranya bagaimana lagi. If your marriage kayak kadang-kadang mengalami mungkin dead end. Kadang-kadang udah gak tahu lagi caranya bagaimana. Atau anak-anak kayaknya udah dibilangin berkali-kali gak ada. Kayaknya gak ada. Dead end. Tuhan kasih apa? Dibilang di situ caranya dan direction. Tuhan akan kasih direction. Siap-siap Tuhan kasih direction. Kemana harus pergi, apa yang harus dilakukan. Amin. Ketemunya dengan siapa. Dia itu saya mau katakan lagi Efesus 3 ayat 20 kita buka. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. According to the power that works in us. Bagi dialah yang dapat melakukan. Dialah di sini siapa? Yesus. Yang dapat melakukan jauh lebih daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Di sini katakan dia itu, jadi kalau kita punya, di sini kalau bahasa, sekali lagi tunggu sebentar, message-nya. Ayat 20, God can do anything. Tuhan itu bisa melakukan apapun segalanya. You know, far more than you could ever imagine or guess. Or request in your wildest dream. He does it not by pushing us around, but by working within us. His spirit deeply and gently within you. Ini indah sekali. Dibilang Tuhan katakan dia itu dapat melakukan itu jauh lebih besar. Waktu kita minta sama Tuhan. Kadang-kadang kita minta, kita pikir kita tahu apa yang kita minta, cukuplah segini. Tapi saya mau bilang cukup in your wildest, jangan cuma segini. Apapun yang kalian pikirkan in your wildest dream. Ya, mimpi yang paling gila. Itu pun Tuhan akan top it off. Top it off. Bener-bener di top up lagi, di top up lagi. Kalian punya pikir ini sebagus nih segini. Tapi ya ini kayaknya masih doable. Kalian pikirkan sesuatu, rindukan sesuatu, minta Tuhan yang lebih gila lagi. Yang lebih tidak bisa dipikirkan lagi. Itu pun Tuhan akan top lagi. Di atasnya lagi dia bekerja. Amin. Jadi dibilang kita kadang-kadang pikir kita tahu segala-galanya nih. Saya ada satu kesaksian. Ya. Kita kan akan ke Israel ya. Amin ya. Kita akan ke Israel. Ada beberapa dari kita. Saya percaya siapa yang mau ke Israel. Kalian doakan. Jangan bilang dulu, nggak ada duitnya. See, that's actually your limitation. That's our mind talking.
That's our mind talking. Ini ngomong sama siapa? Sama saya. Karena saya itu tidak percaya. Nih gue guilty lah. Karena kan kalau di sini kan selalu ada kambing hitamnya saya. Ya kan? Tapi memang benar. Saya itu kan saya udah bilang. Saya itu orangnya perhitungan banget. Saya tahu duit ada berapa di account. Ini gak mungkin. Langsung saya hilang-hilangin semua tuh. Oke? By the way kita ke Israel 8 tahun yang lalu ya. 8 tahun yang lalu udah pernah pergi. Sekarang kita tahun ini mengadakan lagi. Itu saya udah ngomong tuh. Yud udah gak usah lah Yud. Kayaknya belum perlu. Jemaat kita ini bla 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 bla. Anyway gitu ya. Itu karena saya kayaknya aduh apa bisa ya tahun ini gitu ya. Terus udah. Terus saya pikir udahlah. Nah tadi dibilang kan. Mintalah even your wildest dream. God can do anything more than exceedingly abundantly. Oke? Saya waktu itu udah bilang kayaknya nggak usah. Terus saya kasih dia ide. Saya kan suka kasih Hagar. Ya kan? Saya suka kasih Hagar ke suami saya. Nah, istri-istri nanti ada khotbahnya mungkin. Don't let your husband sleep with Hagar. Oke? Jangan kasih suami kalian tidur sama Hagar. Katakan amin istri. Woi, istrinya pada diem-diem aja dikasih tidur sama Hagar. Jangan kasih suami tidur sama Hagar. Hagar itu saya sering kayak gitu. Saya bilang lah sama dia, Han gak usah kita kalau mau pergi kan kita emang mau pergi sekeluarga sama anak-anak. Pergilah ke tempat lain yang murahan. Yang murahan ke Thailand aja gue udah happy gue bilang. Gak usah ke Israel lah. Ya kan? Enggak, aku mau ke Israel. Dalam hati gue laga loh gitu kan. Mau ini gue banget ya tahu ya. Makanya kan saya tahu di pikiran kamu tuh Pastor Yudi yang baik, yang nggak pernah marah, yang selalu baik, selalu ini sabar. Kalau Pastor Lita yang marah-marah, nggak percaya gitu kan, nggak apa-apa. Anyway, nah tapi itu bener. Saya ngomong gitu jadinya nggak usah lah ke Thailand aja, gini. Pokoknya yang penting kita pergi tahun ini. Udah, saya pikir di kepala saya begitu, saya ngomong ke dia juga begitu. Oke? Terus udah gitu. Anak-anak bilang, dia mulai membrainwash. Didatengin atau anak-anaknya. Mau ke Israel gak? Dikasih bukunya, nih kayak gini. Ya anak-anak mah, yeay mau ke Israel gitu kan. Terus dia bilang katanya, doa, percaya kita pasti pergi. Oke. Dalam hati gue, aduh kasihan deh anak-anak gue ntar gak jadi kan, dia kan kecewa gitu loh. Ya kan? Udah. Tapi ya singkat cerita ya, saya bertobat. Beneran serius saya bertobat. Makanya kita harus percaya apa yang Tuhan mau berikan saudara. Jadi singkat cerita, pokoknya gak tahu gimana, pokoknya duitnya ada. Pokoknya sekarang kita udah bayar DP buat 5 orang. Ya. The point is I want to share with you. Ya. Bukan untuk, gue bangga nih, gue hebat nih. Enggak. Nih gue nih dari kegagalan gue gak percaya. Itu Tuhan berikan loh. Lah Pak Surlita kan belum bayar penuh. Ya tenang aja. Udah bukan urusan lu, urusan Tuhan. Bukan urusan gue juga. Iya kan? Karena gue ada pemikiran kayak gitu loh. Belum bayar 5-5-nya. Tuhan yang akan buktikan loh. He will. He will, my God. Just forgive me Lord. For not believing. Apakah itu harus terjadi, harus pergi ke Israel? Apa ini masalahnya konteksnya Israel ya, kalian mau pergi. Kalau memang ada kerinduan, pergilah. Oh ini coba doain dulu. Ya, doain dulu. Believe for something better, something greater. Oke? Kalau misal pun ini bukan masalah di Israel, in your daily life, believe greater. Percaya yang lebih besar. Saya mau di sini men-challenge, menantang Anda, menantang kita semua nih. Yuk kita angkat, percaya, kita naik kelas dong. Naik kelas dong. Jangan sama lagi gitu loh. Tahun ini kita percaya, saat ini kita percaya Tuhan, saya mau percaya lebih lagi. Saya mau minta lebih lagi. Dibilang kenapa sih? Kita berdoa tuh kenapa mesti berdoa Yabes? It's okay. Berdoa Yabes atau mau berdoa yang lain sebenarnya terserah. Intinya di sini adalah orang. It's about the spirit, kita itu tahu kita itu dalam kesakitan. Apakah ini udah diberikan sama Tuhan apa belum? Sudah. Semua berkat itu ada di dalam kita. Karena Tuhan Yesus ada di dalam kita.
Tapi seringkali kita punya pemikiran, suka lupa, kita percayanya dengan apa? Kita hidup di bawah the curse. Bukan di bawah berkat tapi di bawah kutuk. Masa saya hidup di bawah kutuk? Lah iya, kalau kita ingat-ingat yang dulu, kita ingat-ingat failure kita nggak percaya, itu ya kalian akan dilimitasi, akan dibatasi dengan pemikiran yang itu. Kita berarti kita choose untuk hidup di bawah kutuk. Makanya kita kayak hidup kok kayak ini saat ini hal-hal ini kok kayaknya belum tembus gitu. Anyway, saya ini ngomong ini bukan untuk mengkondem because there is no more condemnation in Christ Jesus. Nggak ada lagi yang namanya penghakiman di dalam Kristus loh. Nggak ada. Jadi saya ngomong ini untuk cuma memberikan satu yuk kita bareng-bareng mengalami yang namanya repentance. Satu pertobatan, perubahan pikiran. Tadi kita lihat Tuhan itu kecil atau terbatas, sekarang kita ngeliat Tuhan gak terbatas. Amin. Kenapa dia perlu memberkati kita? Karena dia mau punya begitu banyak berkat. Dia mau memberkati kita karena dia mau kasih apa? Dia mau kita itu memenuhi dia punya panggilan. Memenuhi dia punya rencana-rencana dalam kehidupan kita tuh banyak yang belum beres. Belum tergenapi. Amin. Dia mau kita itu waktu ngasih gak perlu lagi struggle. Kita mau kasih orang ini udah gak perlu ini lagi. Dia mau kita diperbesar. Siapa yang mau diperbesar hari ini? Diperbesar, hati kita diperbesar. Hati kita ditambahkan lagi. Kita lebih lagi. Enlarge my mindset Lord Jesus. Amin. Perbesar cara saya berpikir Tuhan. Ini adalah inisiatif Tuhan. Dia untuk memberkati kita. Keinginan Tuhan untuk memberkati kita. Tuhan itu waktu dia menciptakan kita di Kejadian 1:28. Dia memberkati. Lalu memerintahkan apa? Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkan itu. Dan berkuasalah. Have domination. Right? Dia udah berikan. Tapi itu kerinduan dia dari pertama aja dia mau berkatin. Dia menciptakan kita dan dia memberkati kita. Dan itu tadi bilang kita diberkati supaya lebih banyak lagi hal-hal yang dikerjakan di dalam kehidupan kita. Kalian di sini mau diberkati, gereja kita mau diberkati, GBC need to be blessed more. Amin. GBC need to be blessed more. Kenapa? Supaya akan lebih banyak lagi orang yang mendengarkan firman Tuhan. Lebih banyak lagi orang-orang. Kita akan punya kebaktian 1, kebaktian 2. Siap-siap ya preacher. Siap-siap preacher. Ada Pastor Iskandar, ada Pastor Yudi, Pastor Fredri, Pastor Gard. Udah cukup. Balik lagi ulang lagi. 1, 2. Udah banyak. It's abundant. Kita di sini abundant banget. Mau 5 aja kebaktian masih bisa loh. Jangan takut yang praise and worship nanti Tuhan tambahkan. Enggak, tapi maksudnya poinnya adalah kita kadang-kadang mikir mana bisa. Ini saya juga yang bilang waktu itu. Dia yang bilang juga. Duh, saya kok masih bertobat banyak banget ya. Pak Suryadi ngomong tahun baru kita akan punya second service. Halah doh, kerjaan lagi buat gue gitu kan pikirannya. Saya tuh bener-bener terbatas banget. Tapi puji Tuhan kalau saya disuruh untuk sharing ya hari ini. Mengenai doa Yabes. It's talking about me. How about you? It's talking about me. Because I have a lot of pain. I have a lot of things. Ada banyak hal dalam kehidupan saya yang sering membelenggu. Membatasi saya cara berpikir. I feel that I'm no good. Sometimes. Kita kadang-kadang pikir nggak bisa gitu. It's too great gitu. To believe more, sometimes it's hard. Tapi itu adalah suatu pertumbuhan saudara. Amin. Ada suatu pertumbuhan untuk kita bisa bertumbuh benar-benar cling on to God. Bergantung kepada Tuhan. Haleluya, amin. Thank you Jesus. So tadi dibilang kata firman Tuhan. Tuhan kasih hadapkan di hadapan kita hidup dan kematian. Berkat dan kutuk. Dibilang di situ aku memanggil langit dan bumi sebagai menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Kok udah dikasih di depan kita kadang-kadang kok ini kan gampang. Milihnya itu kan gampang ya. Kadang-kadang kita pikir pastilah gua pilih berkat, pastilah gua pilih kehidupan. But sometimes we don't make a good choice. Kita tuh nggak bikin loh keputusan yang benar loh. Kita lebih enak in my comfort zone. Ngerti gak sih?
Gua itu cuma biasanya hidup ngeliat yang biasa-biasa. Ngeliat yang kelihatan. Kemarin Pastor Iskandar bilang, yang AGF kan, Seen the unseen. Seen and unseen ya. See the unseen. Melihat yang tidak kelihatan. Belajar untuk melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Buah-buah roh itu tidak kelihatan, saudara. Tapi siap-siap kalian akan berbuah. Kalian akan menjadi semakin apa? Semakin sabar. Amin ya. Kita ini perlu loh. Semakin sabar. Semakin mengasihi. Betul? Thank you Jesus. Semakin loving, giving, generous. Amin. Itu gak kelihatan semua kayak gitu. Tapi kita percaya waktu kita bilang, Tuhan berkati Tuhan. Enlarge my territory. Bukan melulu masalah keuangan. God will bless you with financial. Tapi ada lagi banyak hal yang Tuhan kasih. Ayo mau gak? Lebih bergantung lagi sama saya. Trust me more in this area yang selama ini lu pegangin terus. Bisa gak? Do you believe? Amin. Mari kita terima saat ini perjamuan kudus ya. Kalian diberkati? Haleluya, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk firman-Mu Tuhan. Yang memberikan kesegaran Tuhan. Yang memberikan kami satu metanoia, pertobatan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang dekap kami, Engkau yang cari kami, Engkau yang kejar kami Tuhan. Sehingga kami menjadi percaya. Thank you Jesus for your love. Terima kasih Tuhan. Lebih dari kesehatan tubuh kami, tapi kami tahu jiwa kami pun Tuhan Engkau care. Jiwa kami Tuhan Engkau ya Bapa yang pulihkan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara, saya mau ajak setiap kita yang ada di sini dan juga yang ada di rumah, yang nonton video ini, mari kita terima Holy Communion, perjamuan kudus. Ini ada suatu hal yang dahsyat untuk kita diingatkan kembali. Bahwa tubuh Kristus dipecah-pecahkan untuk kita semua sebagai tanda kasih-Nya. Dengan bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita dijadikan pulih dan utuh. Terima kasih that in you we are complete Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang Kau dipecahkan buat kami semua. Kami terima saat ini. In Jesus mighty name. Amen. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat cawan darah Kristus. Thank you Jesus untuk darah-Mu, darah perjanjian baru yang kekal. Yang tidak pernah gagal Tuhan, darah-Mu Tuhan. Yang sudah membayar setiap dosa-dosa kami Tuhan. Kami tidak lagi hidup di bawah kutuk, tapi kami hidup Tuhan di bawah berkat-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan. Dan pekerjaan-Mu, darah-Mu itu sudah lebih dari cukup Tuhan. Untuk membayar dosa kami dan menjadikan kami benar di hadapan-Mu. That we are righteous Lord. Oh terima kasih Tuhan untuk satu keyakinan. Bahwa kami Tuhan anak-anak-Mu yang dibenarkan dan dikuduskan. Selama-lamanya kami adalah milik-Mu. In Jesus name. Amin. Terima kasih Tuhan. Saya ingin berdoa untuk teman-teman kalau yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Kalau ada di sini ataupun mungkin di yang nonton, kalian mungkin belum mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Saya mau challenge, saya mau tantang kalian untuk bisa maju, mau ambil bagian, mau terima Dia. Bukan sebagai satu agama, tapi ini adalah hubungan yang intim antara Dia yang sudah menciptakan engkau, Dia mau masuk ke dalam kehidupanmu. Kalau kalian mau saat ini mungkin mengalami masalah, mengalami depresi, mungkin dead end, jalan buntu dalam kehidupan kalian. Saya mau katakan, mari saya mau berdoa buat kalian, terima Yesus.
Sampai detik ini saya katakan tidak pernah satu kali pun saya nyesel ikut Yesus. Karena di dalam Dia we have everything. Masa depan kalian terjamin. Thank you, Jesus. Mari saya ingin berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, saya adalah orang berdosa. Hari ini Tuhan, saya menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi Tuhan. Engkau segala-galanya bagiku, masuk dalam hatiku Tuhan. Pimpin hidupku. Engkau menjadi raja dalam hidupku Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, aku Engkau angkat menjadi anak-Mu. Bapa di surga, Engkau mengangkat aku menjadi anak-Mu. Aku menjadi bagian kerajaan surga. Terima kasih. Dan aku percaya Tuhan, setiap berkat-berkat Engkau sudah siapkan buatku. Aku saat ini percaya Tuhan, dan aku mengikut Engkau. Selama-lamanya aku mengalami berkat-berkat, tidak lagi hidup di bawah kutuk. Thank you Jesus, in Jesus name, amin. Kalau kalian pertama kali berdoa untuk pertama kali, kalian baru lahir baru. Itu namanya kalian lahir baru. Ya, we wanna welcome every one of you. Mau welcome semuanya masuk ke dalam bagian di dalam kerajaan Tuhan, di dalam keluarga Allah. Kalau kalian misalnya belum ke gereja, cari gereja. Saya selalu bilang kalau masalah iman itu masalah kalian pribadi. Itu masalah kalian pribadi. Kenapa mesti pikir kiri kanan? It's your life. Apakah kalau kalian nanti masalah, mereka ada di situ? It's your life. It's my life. When I make the decision, waktu saya bilang, Tuhan, aku mau ikut kamu Tuhan. Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan saya. Dia tidak pernah sekalipun mengecewakan saya. Kalau mungkin hidup saya sebenarnya nggak punya hak, tidak punya berkat. Tapi Tuhan jadikan saya berlimpah-limpah, diberkati berlimpah-limpah. Saya punya keluarga, masa depan saya masa depan yang luar biasa. Saya alami itu bukan hanya cuma ucapan palsu, tapi ini adalah kehidupan yang diubahkan. Kehidupan yang diubahkan. Dia bukan cuma memberikan kalian keselamatan. Bukan hanya memberikan kalian keselamatan dari penyakit. Bukan hanya memberikan keselamatan dari yang dilihat. Tapi lebih dari itu, ada satu kewarasan dalam hidup kita. Ada satu damai sejahtera yang kalian cari-cari bertahun-tahun. You never find this anywhere else. Never. Mari, terima kasih Tuhan untuk setiap orang-orang yang lahir baru hari ini. Saya percaya mereka akan mengalami baptisan. Mereka akan dibaptis, mereka akan mengalami Tuhan, mereka akan bertumbuh. Engkau akan berikan mereka gereja, komunitas, tempat untuk mereka bertumbuh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk kita yang saat ini mau memberikan persembahan, Tuhan, kita berdoa saat ini Tuhan, aku berdoa untuk setiap persembahan yang diberikan Tuhan Yesus. Ini adalah milik-Mu Tuhan. Ini adalah milik-Mu. Kalau kami mengembalikan sebagian Tuhan dari berkat ini Tuhan, berkat-Mu Tuhan. Mari Tuhan, kami percaya Engkau akan berkati lebih melimpah lagi. You will enlarge us Lord Jesus. Enlarge our territory Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati tangan-tangan yang memberi. Dan berkati juga setiap orang yang belum bisa memberi. In Jesus name, haleluya. Amin, amin. Terima kasih untuk saudara-saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara-saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.